Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar, seorang dokter berprestasi asal Banjarmasin, Dr. Ayu Widianingrum. Selamat pagi, Dr. Ayu. Selamat datang. Glowing banget wajahnya ya. Selamat ya untuk begitu banyak sekali penghargaan yang sampai katanya bisa mendapatkan catatan rekor di MURI ya. Semoga Mas, masih mengajukan. Masih mengajukan. Oke, dokter cerita sama kita penghargaannya ada berapa yang berhasil dokter kumpulkan? Kurang lebih ya Mas ya, karena saya nggak ingat itu dari tahun 2018 sampai terakhir di 2004 akhir itu ada sekitar 144. Wow. Keren banget dokter. 144, pasti beragam kategori untuk penghargaan. Dan ini terakhir itu ada undangan di Seoul, Korea Selatan. Ada penghargaan di April 2025 ini sebagai Best Dokter Internasional di Korea Selatan. Wow. Dokter, rahasianya apa sih dok? Kok bisa? Rahasianya lebih kita sebagai seorang dokter tentu saja kita harus lebih meningkatkan sumber atau intelektual kita dengan terus belajar, update ilmu karena banyak hal yang terbaru yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Tentu saja saya lebih fokus pada kompetensi diri saya sendiri, di mana saya lebih kayak upgrade mengikuti konferensi internasional. Kenapa kok internasional? Karena mereka lebih kayak di konferensi internasional itu saya bisa mendapatkan hal-hal yang baru yang tidak ada di Indonesia. Dok, lulusan dari FK mana? Saya FK Unlam, Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Anak Banua, tapi saya bisa menunjukkan ini yang terbaik. Luar biasa, membuat bangga pastinya ya. Dok, memang cita-citanya dari dulu pengen jadi dokter atau sebelumnya punya cita-cita lain? Saya adalah anak yang memang dilahirkan dari ayah dan ibu yang tidak lulus SD. But saya bangga kepada orang tua saya bisa sampai di titik ini dengan disiplin mereka, dengan bagaimana mereka mengajarkan saya tentang pola tanggung jawab ya. Saya masuk ke dokteran itu dari jalur PMDK atau prestasi ya. Kemudian waktu SMA saya juga menempuh pendidikan 2 tahun karena saya harus, menurut saya memberikan atau lulus cepat itu membuat saya lebih kayak ayo cepat lulus, cepat juga kita berkarir dan bisa membuktikan kepada ayah saya bahwa ayah saya pernah bilang seperti ini. Kamu bisa nggak sih sukses kayak ayah? Dan saya membuktikan itu kepada ayah saya. Ayah masih ada? Masih ada. Ketika dokter mendapatkan begitu banyak sekali penghargaan, saya secara pribadi tidak mendegradasi mereka lulusan SD. Banyak lulusan SD sukses melahirkan anak-anak yang luar biasa seperti dokter. Ketika mendapatkan penghargaan, kalimat yang pertama yang keluar dari mulut ayah itu apa? Ayah saya tidak pernah bilang saya bangga sama kamu, tidak pernah. Tapi itu yang membuat saya sampai detik ini, apa sih yang ingin kamu buktikan lagi nak, kata mama saya. Apalagi sih yang kamu ingin buktikan? Saya tidak ingin membuktikan apa-apa, tapi saya masih tertantang oleh kata-kata ayah saya, kamu bisa nggak sih sukses kayak ayah? Itu yang masih saya bikin tertantang, dan saya termotivasi, dan saya ingin memberikan suatu rekam jejak digital kepada anak-anak saya. Ibu bisa sampai ini, kalian harus lebih daripada ibu. Berapa dokter anaknya sekarang? 5, alhamdulillah. Wow. 5 Pandawa 5. Jadi dokter anaknya udah 5. Iya, alhamdulillah. Paling gede usia berapa dok? 13 tahun, 10 tahun, 8 tahun, 5 tahun, dan 4 tahun. Wow. Dekat Ya, iya, Oke dokter, banget dok. kami punya sebuah artikel, kita akan lihat dulu yang satu ini. Bantu anak yatim dan Yayasan Kanker, Dr. Ayu Widianingrum raih penghargaan High and Socialpreneur Awards 2024. Wow. Sebagai anak yang terlahir dari orang tua lulusan SD, mencapai sampai sekarang penghargaan luar biasa sekali, mengembalikan ke masyarakat Yayasan Yatim Piatu dan Kanker. Bentuk bantuannya, mohon maaf, ini tidak bermaksud ria, tapi semoga bisa menginspirasi yang lain. Seperti apa bantuannya? Saya lebih kayak ke jadi donatur seperti itu ya. Karena saya sendiri pengen sebenarnya mendirikan, saya punya cita-cita sebelum wafat. Ya Allah, wafatkan saya setelah saya, 1, bisa membangun masjid yang megah. Amin. 2, Amin. mendirikan yayasan panti asuhan. 3, mendirikan yayasan kanker. Dan
mempunyai anak perempuan, tapi 4 belum terlaksana. Jadi saya lebih kayak, karena saya belum bisa dikarenakan kesibukan saya yang padat, dan kita tahu bahwa mendirikan sebuah panti asuhan, yayasan kanker itu kita harus banyak yang diurus, dan dengan kesibukan saya belum bisa, jadi saya hanya bisa menjadi donatur. Saya lebih menyukai saat ada event-event yang menurut saya penting seperti ulang tahun ataupun pada saat puasa, saya lebih suka berkumpul dengan ribuan anak yatim dibandingkan berkumpul dengan teman-teman yang seyogyanya hanya menghamburkan uang. Ya, paham. Karena saat saya bertemu ayah saya, itulah hebatnya ayah saya dan ibu saya. Mereka selalu bilang, sudahkah kamu bersedekah hari ini? Itu Dokter saja. Ayu Widianingrum, terima kasih banyak yang tetap selalu tentunya mengajarkan kita untuk siapapun jangan lupa hukum tabur tuai, tanam petik. Itulah yang didapatkan Dokter Ya. Ayu. Kita akan melihat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Pagi-pagi Ambiar Geger. Terima kasih buat bintang tamu hari ini. Terima kasih. Maya dan suami. Ko Clay, thank you. Dokter Ayu, sukses Ayu, selalu. sama kayak orangnya Ayu banget. Mas Krisna dan juga Maya Septa, terima kasih yang semakin Buat cantik Cleo ya. Dan Cole, ya. Dokter juga terima kasih, pasti bisa membuat ya. seluruh wanita Indonesia lebih cantik dan merasa lebih cantik lagi ya. Terima kasih. Dan juga buat sobat Ambiar luar sana, zaman sekarang teknologi semakin canggih, untuk menjadi cantik itu sebuah pilihan. Tapi tentu saja kalau cantik itu hal yang biasa, yang tidak boleh dilakukan adalah merasa paling cantik. Kita akan kembali lagi besok, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yuk hangout seru bareng keluarga di Trans TV Festival. Sabtu 15 Februari di Senayan Park, Jakarta. Gratis loh. Bikin kamu happy seharian. Ada tablik akbar Islam itu indah, olahraga kekinian, ponfit dan body combat. Festival kuliner bikin lapar, cosplay and mukbang competition, syuting, casting. Sampai jumpa artis program-program Trans TV.